Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nasu taqullah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para hadirin jamaah Jumat kaum muslimin yang berbahagia, monggo kita sareng-sareng usaha kangge nglampahi takwa dhateng Allah, nglampahi sedaya perintah lan nebihi dhateng sedaya larangan. Kanthi takwa Allah ingkang tansah kita lampahi, kita jadikan tolak ukur, kita jadikan pegangan. Tentu kita pada dados tiyang ingkang wilujeng bahagia dunya lan akhirat itu. Para hadirin jamaah Jumat kaum muslimin ingkang berbahagia, saat menika kita sedaya utawi umat Islam di seluruh dunia wonten ing salebetipun pertengahan bulan Rabiul Awal utawi bulan Maulid, bulanipun junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Seluruh umat Islam mengekspresikan kegembiraannya. Seluruh umat Islam ingin menika merasa sukacita kanten lairipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, Allah Subhanahu wa taala nate ngendika, Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ikan cara Jawi niku Allah ngendika dhateng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, pun sliramu ngomong karo umatmu, karo sahabatmu, karo wong-wong sekelilingmu. Piye ngomongnya? Bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan dasar fadl, kemuliaan, kelebihan saking Allah Subhanahu wa taala, lan atas dasar rahmat saking Allah Subhanahu wa taala, mongko sliramu karo umatmu padha bungao, padha gembirao, fal yafrahu. Hadirin sekalian, ayat ini menika jelasaken dhateng Kanjeng Nabi bilih Nabi supados matur kalian para sahabat lan segenap masyarakat mukmin, setiap wonten fadl, kemuliaan, keistimewaan, kemuliaan saking Allah lan rahmati Allah, dugi Allah perintah falyafrahu, supados kita umat manusia merasa senang dan merasa gembira. Hadirin sekalian, apa terkait ayat ini dengan kegembiraan umat Islam atas lahiripun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita semua tahu
Dan kita semua percaya pilih lahiripun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu rahmat yang sangat agung. Nabi ini kok bentuknya rahmat. Pramilo ayat kata yang menyebutkan contoh fabima rahmatin minallah lintalahu walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min hawlik wa'fu anhu wastaghfir lahu wasyawirhu bil amr. Al-ayat lan malih wonten malih ingkang ngendika wonten ayat sanes wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, aku ora isun orang utus marang sliramu kejaba sliramu sebagai rahmat lil alamin bagi alam semesta. Ketika kita berbicara rahmat bagi alam semesta, tentunipun lahiripun Nabi Muhammad menika boten namung kangge umat Islam tok, boten namung kangge menungsa tok, tapi rahmatan lil alamin. Tetapi terkadang salah ditafsirkan. Pokoknya lahir Muhammad, pengikut umat Muhammad ini menika harus berontak kepada orang-orang di sekeliling kita. Tidak benar. Kenapa? Satu kali penunggal menika hadis riwayat Imam Muslim. Nabi diswani kalian para sahabat. Barang pun sahabat matur ya Rasulullah, udmu alal musyrikin. Rasul, kula nyuwun kadesangan Rasul. Panjenengan sing dongane mandi, panjenengan sing dongane mustajab, panjenengan sing edeng kalian Allah. Mugi panjenengan kersa ndongakaken supados tiang-tiang musyrik niku hancur. Niku sahabat. Maklum sahabat boten ngerti. Para sahabat usul matur dhateng Kanjeng Nabi supados Kanjeng Nabi ndongakaken untuk kehancuran orang-orang musyrik. Jadi sekalian. Jadi kalau dados pelajaran bagi kita. Tapi apa yang terjadi? Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab, ini lam ubnas la'ana wa inna ma bumistu rahmah. Tadi sebut sampai aku ora diutus. Bilang aku ora diutus dening Allah kanggo tukang laknat. Napa tukang laknat? Dongakaken elek marang wong liya. Nabi mengatakan ini lam ubnas la'an, bahwa saya diutus oleh Allah bukan untuk menjadi tukang laknat, meskipun kepada non muslim, meskipun kepada orang-orang musyrik. Wa innama bumistu rahmatan, akan tetapi aku diutus di muka bumi ini sebagai bentuk rahmat. Monggo kula panjenengan sakit nyali. Apa yang kelihatannya wah hebat banget, sampai kelompok-kelompok niku mendoakan ya Allah hancurkan mereka, hancurkan ini, hancurkan. Nabi piyambak boten kersa. Nabi kon menghancurkan tiang musyrik boten kersa. Jawab Nabi ente, ini lam ubnas la'ana wa inna ma bu'istu rahmatan. Saya diutus oleh Allah bukan untuk tukang laknat, mendoakan supaya orang lain celaka. Hebat nih kok. Terus Nabi diutus bukan untuk mencelakai orang, meskipun non muslim, meskipun orang kafir, meskipun orang muslim, tetapi yang pasti Nabi diutus sebagai bentuk rahmat. Kagem sinten lil ngalamin, kangge alam semesta, bukan hanya manusia. Contoh, Nabi diutus sebagai rahmat bukan hanya untuk manusia,
Tetap untuk binatang. Contoh, Nabi mengajarkan, sahabat, ketika kalian mau potong hewan, maka terlebih dahulu tajamkan pesomu yang untuk menyembelih. Ulangi. Karena rahmat Allah, Nabi perintah, sahabat, ketika kamu akan menyembelih binatang, maka terlebih dahulu kamu menajamkan pesomu sebagai rahmat. Lan wonten hadis malih, Rasulullah nate ngendika, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jika ngatosipun irhamu man fil ardi, sayangilah makhluk-makhluk yang ada di bumi. Yarhamkum man fis sama. Ketika kita menyayangi makhluk-makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit pun akan menyayangi kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika kita ini punya rasa belas kasihan datang makhluk yang ada di muka bumi, apa itu manusia, apa itu tumbuh-tumbuhan, apa itu binatang, maka tentunya makhluk yang ada di langit akan mengasihi kita. Hadirin sekalian ingkang berbahagia, kembali pilih kelahiran Nabi menika bentuk sebagai rahmat. Karena itu rahmat, Allah perintahkan fal yafrahu, bergembiralah wahai umat manusia, karena atas kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seluruh risalah yang dibawa, dengan seluruh ajaran yang disampaikan. Artosipun gembira datang Rasul Muhammad atas lahiripun, lan gembira datang syariat-syariat ingkang dipun bekto kalian panjenengan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulanipun, tidak salah bagi umat Islam mengekspresikan kegembiraannya, mengekspresikan rasa bersukacitanya atas lahir pun, maka muncullah peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sedaya bentuk gembira, menika sedaya bentuk bersukacita, karena ini merupakan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala. Biarlah orang-orang yang tidak memperingati, biarkan mereka. Tetapi kita dari dulu, dan itulah ajaran-ajaran ulama salaf, untuk selalu menghormati, mengingat atas lahiripun baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atas dasar senang man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, maka orang itu akan diajak masuk ke surga bersama dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang berbahagia, menikolah sekelumit penjelasan. Pertama, ingin menikah pilih Nabi menikah rupanipun rahmat. Kata Allah, setiap mendapatkan rahmat dan fadl, kita umat manusia untuk selalu bergembira. Dan terbukti lahirnya Nabi wujudnya rahmat, maka tidak salah manusia mengekspresikan kegembiraannya pada saat perayaan lahiripun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi menika rahmatan lil alamin, bukan hanya kepada manusia tetapi kepada binatang, bahkan kepada tumbuh-tumbuhan sekalipun. Itu bentuk Nabi diutus sebagai rahmat untuk alam semesta ini. Yang terakhir, satu ketika Nabi dimintai oleh para sahabat untuk melaknat orang-orang musyrik. Nabi tegas menolak, ini lam ubnas la'ana wa inna ma bu'istu rahmah. Saya tidak diutus oleh Allah untuk menjadi tukang laknat, mendoakan jahat, mendoakan tidak baik kepada sesama manusia, apapun agamanya, apapun latar belakang mereka, tidak diperkenankan. Boten parang, meskipun ada seorang tokoh, mungkin seorang yang dianggap figur, ini dia berdoa, ya Allah, hancurkan mereka ya Allah,
ini bukan ajaran Nabi. Bukti ini hadis menika. Ingkang paling akhir, mugi-mugi kanthi menika dados tambah ilmu lan pangertosan. Kula panjenengan sami langkung semangat malih meriahkan utawa ngawontenaken perayaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka bersukacita, bersenang-senang, syukur kalian Allah Subhanahu wa taala karena ini semuanya merupakan bentuk rahmat. Mugi-mugi wonten mampangatipun. Amin Allahumma amin.